Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Kembali kita bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat iman Islam yang masih Allah tumbuh kembangkan dalam jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah, dan kita juga menggunakannya untuk memberikan kekuatan kepada kita menghindarkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan bekal-bekal yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pada bab yang pertama kita telah membahas mempersiapkan iman kita dengan meluruskan niat kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Dan kesempatan part yang kedua ini kita akan membahas pendambahan materi yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi diri kita untuk memperkuat posisi ibadah kita nantinya di bulan suci Ramadan, yaitu mempersiapkan hati kita dengan taubat sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ayah, bunda, tuan puan, abang kakak, jamaah TV dakwah yang insyaallah sama dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk memahamkan diri kita yang sebenar-benarnya bahwa Ramadan yang nantinya akan kita masuki adalah bulan yang sifatnya pensucian. Bukan hanya perut yang kita laparkan, tetapi hati kita yang hendak kita bersihkan. Maka orang yang memasuki Ramadan, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan semangat ibadah, namun lupa untuk membereskan hatinya dari permasalahan dosa, dari permasalahan dendam, dari permasalahan iri, bahkan kebencian, padahal hatinya yang kotor itu dia tidak sadari akan menjadi penghalang terbesar turunnya rahmat Allah kepada dirinya. Sehingga para ulama memberikan ketegasan kepada kita semua. Mereka menyampaikan siapa yang ingin mendapati Ramadannya hidup ketika dia memasuki bulan suci Ramadan, maka hidupkanlah terlebih dahulu hatinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini memang adalah merupakan perintah dari Allah. Allah tegaskan pada Quran surat An-Nur ayat ke-31. Lantas Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang tuflihun, yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, memberikan informasi yang penting kepada diri kita. Yang pertama, taubat itu diperintahkan kepada orang beriman. Ini menunjukkan jamaah bahwa orang beriman itu membutuhkan taubat yang memang harus dia lakukan. Lalu yang kedua, perintah taubat bersifat umum atau jamaah. Tidak ada yang suci dari dosa, makanya kita harus bertobat kepada Allah. Yang ketiga, taubat sebagai sebab keberuntungan. Maksudnya Ramadan tanpa taubat kita akan kehilangan keberuntungan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan kepada kita bahwa taubat itu adalah kunci
diterimanya seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Saya ulang lagi, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya taubat itu adalah merupakan kunci diterimanya seluruh amal ibadah kita. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 70 kali. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan 100 kali. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum saja memperbanyak taubatnya dalam sehari 70 sampai 100 kali, bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Hadis lain dalam riwayat Ibnu Majah juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan bahwa Ramadan hanyalah bagi orang-orang yang menjaga hatinya. Maksudnya adalah menjaga hatinya dari perbuatan syirik, menjaga hatinya dari perbuatan maksiat, menjaga hatinya dari kebencian. Maka mari kita pelihara hati kita dari perbuatan syirik, maksiat, dan kebencian tersebut. Lantas Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dosa yang paling berbahaya itu adalah dosa hati, karena ia tersembunyi tetapi bersifat mematikan. Maka membersihkan hati dari iri, membersihkan hati dari dengki, bahkan membersihkan hati kita dari dendam adalah bagian dari rutinitas pelaksanaan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa taubat adalah hijrah hati dari yang dibenci Allah menuju yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat At-Tahrim ayat ke-8 Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Syarat taubat nasuha itu yang pertama, kita harus menyesali terhadap dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, tidak hanya sekedar kita menyesali dosa yang kita lakukan, tetapi kita berusaha memberhentikan diri kita dari perbuatan dosa tersebut. Dan yang ketiga, bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa itu. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, madhab Hanafi memberikan penjelasan kepada kita bahwa taubat itu wajib untuk disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Dosa hati sama bahayanya dengan dosa anggota badan. Imam Abu Hanifah menjelaskan kepada kita menunda taubat adalah dosa baru. Sedangkan madhab Maliki memberikan informasi kepada kita bahwa sangat menekankan pensucian hati sebelum ibadah besar. Imam Malik juga menyampaikan ilmu dan ibadah tidak akan masuk ke hati yang sifatnya kotor. Imam Asy-Syafi'i menyampaikan kepada kita, siapa yang tidak membersihkan hatinya, ia telah menzalimi ibadahnya. Lalu madhab Hambali juga menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya taubat adalah merupakan pondasi diterimanya amal kita. Yang kedua, taubat itu lebih utama daripada memperbanyak amal sunnah. Maka Ibnu Qudamah menyampaikan membersihkan dosa lebih utama daripada menambah amal. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita membersihkan hati kita, batin kita dari hal-hal yang harus kita hindarkan. Yang pertama, iri dan dengki, sebab iri dan dengki memakan pahala seperti api memakan kayu bakar. Yang kedua, dendam dan kebencian itu juga harus kita hindari. Sebagaimana hadis riwayat Muslim disampaikan, pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis, kecuali bagi dua yang saling bermusuhan. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka memaafkan adalah syarat
ampunan yang memang harus kita lakukan ketika orang melakukan kesalahan kepada diri kita. Lalu kemudian yang ketiga, meminta maaf dan memaafkan. Ini juga adalah merupakan perintah dari Allah yang harus kita laksanakan berkaitan dengan meminta maaf dan memaafkan. Sebab orang yang memaafkan manusia, Allah pasti mencintai mereka. Hadirin yang berbahagia, keutamaan kita taubat sebelum masuk Ramadan itu yang pertama, Ramadan kita akan lebih khusyuk. Kemudian yang kedua, dosa yang kita lakukan insya Allah akan berguguran sejak awal bulan Ramadan. Yang ketiga, amal yang kita lakukan akan lebih mudah dan kita merasa ringan untuk mengerjakannya. Yang keempat, hati kita akan tenang dalam menjalani ibadah. Yang kelima, doa lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita terhindar dari puasa sia-sia. Dan yang ketujuh, termasuk hamba Allah yang Allah cintai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sekali lagi jangan kita memasuki Ramadan dengan hati yang berat, hati yang penuh dengan kekotoran, dan hati yang penuh dengan dosa. Karena sesungguhnya Ramadan itu adalah merupakan bulan cahaya, bukan tempat bagi hati kita yang gelap. Maka siapa yang masuk Ramadan dengan taubat akan keluar dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kemudian memberikan kita nikmat iman dan Islam yang baik, agar kita bisa melaksanakan kegiatan kita di alam permukaan buminya Allah dalam mengisi sisa kehidupan kita dengan baik dan penuh keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembahasan kita kali ini bisa menambah wawasan keilmuan agama kita sehingga kita tidak sia-sia nantinya masuk di bulan suci Ramadan dengan kondisi yang memang benar-benar diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga inspirasi kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa like dan share agar insya Allah akan menjadi pahala terbaik bagi diri kita dalam menyebarkan kebaikan. Siapa yang dia memberikan petunjuk kepada orang lain terkait dengan kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan orang lain itu mendatangkan pahala kepada dirinya. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.